Oke, baik. Kalian sekarang sedang mendengar suara saya, Bapak dari Septa Effendi. Kali ini saya akan melakukan pembahasan kuis ya mengenai Perang Dunia Pertama. Untuk Perang Dunia Kedua nanti akan saya kirim terpisah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah mengenai gambar tokoh ya. Bentar, saya pilih pensilnya dulu. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat untuk tokoh yang ada pada gambar di bawah ini. Apakah A. anggota organisasi Pan-Slavisme Bosnia, atau B. pewaris tahta Austria-Hongaria, atau C. pemimpin gerakan Serbia Raya, atau tokoh komunis Rusia, atau pencetus Slevenplatte. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menjawab soal ini kalian harus tahu dulu sebenarnya dia ini siapa. Nah, biasanya kalau saya kasih clue aja ya. Kalau yang jawabannya itu pewaris tahta, raja, ataupun tokoh-tokoh yang istilahnya dia punya jabatan penting, pasti ada pakaian khusus yang digunakan gitu ya. Kalau ini kan seperti orang biasa, dia adalah seorang anak muda. Ini jawabannya adalah anggota organisasi Pan-Slavisme Young Bosnia ya, atau bagian dari The Black Hand. Namanya adalah Gavrilo Princip ya. Dia adalah tokoh di balik tewasnya Pangeran Franz Ferdinand gitu ya. Jadi dia bukan pewaris tahta Austria-Hongaria, tapi dia adalah orang yang membunuh pewaris tahta Austria-Hongaria Franz Ferdinand di Sarajevo. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya juga berhubungan dengan gambar. Kali ini adalah peta. Penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I adalah tewasnya pewaris tahta Austria-Hongaria, yakni Franz Ferdinand di kota Sarajevo. Letak kota tersebut pada peta ditandai oleh angka berapa? Oke ya. Pertanyaannya, ini tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Gavrilo Princip terhadap Franz Ferdinand. Nah, Sarajevo ya. Jawabannya adalah Sarajevo. Cuma kita tinggal cari aja. Sarajevo itu di mana sih? Sarajevo itu dulu ada di wilayah Kekaisaran Austria Hongaria. Nah, kita tandain dulu nih. Nomor 5. Ini tuh negaranya Prancis ya. Prancis, kemudian ini Jerman, ini Italia, ini Austria Hongaria, dan ini Serbia. Jadi kalau kita sebenarnya sudah tahu letak dari masing-masing negara, kita akan tahu Sarajevo itu ada di mana. Sarajevo itu waktu itu merupakan wilayah kekuasaan dari Austria-Hongaria, meskipun secara etnis mereka ini sebenarnya ingin digabungkan menjadi bangsa Slav Selatan karena satu etnis dengan beda sebenarnya etnisnya ya. Etnis mereka etnis Bosnia, ini etnis Serbia. Tapi karena mereka ingin mendirikan Panslavia Raya atau negara Yugoslavia, makanya nanti terjadinya peristiwanya di situ. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang nomor 1. Kalau nomor 3 ini Berlin, ini Paris, ini Roma, dan ini adalah Beograd gitu ya. Oke, yang berikutnya, sebelum pecahnya Perang Dunia I, negara-negara di Eropa telah terlibat suatu konflik satu sama lain ya. Berikut ini konflik yang terjadi antara Jerman dan Prancis. Coba Jerman dan Prancis ini pernah ada konflik apa aja sih? Apakah perebutan dalam tanah jajahan di Guinea? Ini salah. Jerman berebut tanah jajahan di Nugini atau di Papua Nugini itu dengan Inggris, bukan dengan Prancis. Kemudian kita akan lihat perebutan wilayah Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine ini adalah wilayah Prancis yang diambil oleh Jerman tahun 1871. Ini bisa jadi. Oke, kita lihat yang berikutnya, upaya menjalankan politik air hangat. Politik air hangat ini sebenarnya bukanlah politik dari kedua negara, bukan Jerman, bukan juga Prancis. Ini adalah politiknya Rusia. Rusia waktu itu mencari pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku di saat musim dingin. Kemudian berikutnya adalah upaya memberantas Pan-Slavisme. Tidak ada urusan dua-duanya. Upaya memberantas Pan-Slavisme itu ada kepentingannya Austria-Hongaria, bukan kepentingannya Jerman dan Prancis. Kemudian yang berikutnya adalah persaingan di bidang industri. Sekali lagi, ini bukan Jerman bersaing bukan dengan Prancis di bidang industri, melainkan dengan Inggris. Jadi jawabannya yang ini, perebutan wilayah Alsace-Lorraine. Yang berikutnya, Malta adalah salah satu wilayah yang masuk dalam misi Italia Irredenta yang kala itu dikuasai oleh Malta ya. Malta ini kita harus tahu jawabannya ya. Nanti kita cek dulu satu-satu.
Kalau yang dikuasai oleh Prancis itu wilayah yang ingin digabungkan ke dalam Italia Irredenta. Yang pertama itu adalah Tunisia yang ada di Afrika Utara, kemudian ada Nice dan juga Savoy. Itu yang ada di wilayah Prancis. Jadi jawaban yang Prancis udah pasti salah. Kemudian ada dikuasai wilayah Italia. Kalau misalnya udah dikuasai sama Italia, nggak akan lagi dimasukkan ke dalam Italia Irredenta ya, karena Italia Irredenta itu maknanya adalah Italia yang perlu dimerdekakan gitu ya. Jadi kalau udah dikuasai sama Italia nggak usah dibikin Irredenta. Yang berikutnya, Austria-Hongaria. Apa wilayah yang dikuasai oleh Austria-Hongaria? Itu ada Tirol, ada Dalmatia, dan lain-lain ya, ada beberapa wilayah. Jadi yang Austria-Hongaria juga bukan. Nah kalau ini jawabannya Malta. Jadi yang ini jawabannya. Apalagi Serbia mah nggak ada wilayah Italia yang dikuasai ya. Jawabannya Inggris. Oke, next. Negara yang dikenal dengan julukan The Sick Man of the Europe pada Perang Dunia I. Ini udah jelas ya, negara Turki Utsmani. Karena memang Turki Utsmani ini menjelang terjadinya Perang Dunia I, ini merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran empuk dari negara-negara Eropa lain ya, karena memang sedang mengalami penurunan besar-besaran, dan nanti setelah Perang Dunia I memang benar-benar mengalami kehancuran, namun berhasil diselamatkan oleh Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk, meskipun antara Turki Utsmani dengan Turki modern itu sangat berbeda ya. Oke. Yang berikutnya, sebelum pecahnya Perang Dunia I, Eropa telah dibagi menjadi dua blok besar yang saling berseberangan. Berikut ini anggota Triple Entente. Oke, ada dua ya di Eropa tuh, ada Triple Entente atau Entente, dan juga aliansi. Nah, Entente itu kan dari bahasa Prancis, cari aja yang ada Prancisnya di sini mana. Kemungkinannya cuma ada dua, ada ini, ada ini. Nah, yang paling benar yang mana? Yang paling benar yang ini. Karena kenapa? Karena Amerika Serikat awalnya tidak terlibat di dalam dua aliansi besar di Eropa. Amerika Serikat masih ingat mereka bergabung ke Perang Dunia Kedua, pertama gara-gara apa? Oke, gara-gara tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Oke, next ya. Berikut ini yang bukan merupakan konflik yang terjadi antara Inggris dan Jerman. Yang bukan ya. Di bidang industri mereka iya. Tanah jajahan di Afrika juga mereka iya. Persaingan angkatan laut juga iya. Masalah jalur rel kereta api Baghdad iya juga. Hubungan antara George V dan Wilhelm II ini bukan persaingan, mereka justru adalah bersaudara. Jadi jawabannya ini. Oke, yang berikutnya, Austria-Hongaria mengeluarkan ultimatum terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Berikut ini yang bukan diantaranya. Ultimatum yang bukan ya, yang bukan. Serbia harus melarang organisasi teroris, ini benar. Serbia harus melarang propaganda anti Austria, ini juga benar. Serbia harus menyerahkan wilayah Montenegro kepada Austria, ini masih tanda tanya ya. Karena dari awal Austria-Hongaria ini sebenarnya tidak ada urusannya untuk mengambil wilayah Serbia gitu ya. Jadi kepentingannya Austria-Hongaria ini mencegah terbentuknya negara Slav Selatan atau Slav Raya gitu ya. Serbia harus memecat pejabat dan perwira militer yang tidak sejalan dengan Austria, ini juga benar. Kemudian yang terakhir, Serbia harus mengizinkan Austria-Hongaria ikut campur dalam investigasi, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah C. Sejak awal ultimatum kepada Serbia dari Austria ini tidak ada Austria ingin mengambil wilayah ya, tapi Austria ini hanya ingin memastikan Serbia ini tidak mendukung segala sesuatu yang mengancam persatuan dari negara Austria-Hongaria gitu ya. Karena memang rencana membuat negara Slav itu mengancam persatuan Austria-Hongaria, di mana di dalam negara Austria-Hongaria banyak bangsa Slavnya. Oke, pada 4 Agustus 1914 Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Hal tersebut terjadi karena adanya solidaritas sesama bangsa Slav, negara Slav? Bukan, Inggris bukan negara Slav. Adanya serangan terhadap Rusia oleh Jerman? Tidak, meskipun Rusia dan Inggris juga bersaudara ya, tapi dengan Jerman pun sebenarnya bersaudara. Adanya pencaplokan wilayah Belgia oleh Jerman. Nah, ini betul. Adanya serangan
terlebih dahulu terhadap Inggris oleh Jerman. Jerman tidak menyerang Inggris terlebih dahulu ya, tapi Inggris ini terprovokasi karena memang Jerman waktu itu menggunakan wilayah Belgia untuk menyerang Prancis, dan waktu itu Belgia ini adalah salah satu wilayah perwalian yang harus dilindungi oleh Inggris kenetralannya, dan itu dilanggar oleh Jerman sehingga Inggris terpaksa harus menyatakan perang terhadap Jerman. Adanya upaya merebut wilayah Trieste, ini urusan Italia ya. Oke, yang berikutnya, pada permulaan Perang Dunia I, Jerman terancam berperang di dua front setelah Rusia menyatakan perang pada 1 Agustus 1914, kemudian Perancis pada 3 Agustus 1914. Oleh karena itu, Jerman harus mengalahkan Perancis terlebih dahulu, dalam waktu yang singkat sesuai dengan Schlieffen Plan. Berikut ini gambar yang tepat oleh yang menunjukkan Alfred von Schlieffen. Yang mana coba? Gambarnya terlalu kecil ya. Jawabannya yang ini nih, Alfred von Schlieffen. Dia adalah salah satu veteran pada perang Prusia-Prancis ya. Jadi sebenarnya pada saat Perang Dunia I dia nggak ikutan, cuma rencananya dia ini dipakai oleh para jenderal di Jerman. Yang berikutnya, front barat pada Perang Dunia I adalah salah satu front yang tidak banyak terjadi perang terbuka. Hal ini dikarenakan apa ya? Jawabannya adalah ini. Diterapkannya strategi perang parit, salah satu perang paling defensif, di mana sampai 4 tahun mereka tidak maju tidak mundur di situ aja, terus menunggu sampai logistik dari lawannya habis gitu ya. Dan front timur berakhir setelah pada 3 Maret 1918 Rusia mundur dari Perang Dunia I dalam perjanjian Brest-Litovsk. Hal tersebut terjadi karena apa? Coba, kenapa Rusia tiba-tiba mundur? Apakah karena ibu kota berhasil dikuasai Jerman? Apakah terjadi revolusi Bolshevik? Ataukah adanya perjanjian rahasia dengan Jerman? Ataukah ditenggelamkannya Lusitania? Atau masuknya Amerika Serikat dalam Perang Dunia I? Kira-kira yang mana? Jawaban yang benar itu yang terjadinya revolusi Bolshevik, karena memang sejak awal rakyat Rusia ini tidak setuju Rusia terlibat dalam perang besar di Eropa, karena memang Rusia pada saat itu sedang istilahnya krisis ya. Di saat negara-negara lain sudah memulai industrinya, Rusia ini sedikit tertinggal karena masih bercorak agraris pada saat itu, sehingga kepercayaan terhadap Tsar atau rajanya ini menjadi berkurang. Apalagi ketika Perang Dunia I terjadi, rakyat malah jadi makin pusing gitu ya. Makanya ketika terjadi revolusi Bolshevik, jadi ada dua kali revolusi di Rusia, dan nanti revolusi Bolshevik lah yang menarik Rusia dari Perang Dunia Pertama. Oke, berikutnya, Italia merupakan bagian dari Triple Alliansi, menyatakan perang pada 23 Mei 1915 terhadap sekutunya sendiri, yaitu Austria-Hungaria. Nah, ini nih unik ya, Italia ini dia berpindah kubu dari Triple Alliansi masuk ke Triple Entente. Jadi Italia ini di Perang Dunia I sama Perang Dunia II emang bisa dibilang sebagai kutu loncat gitu ya. Apa sih alasannya mereka menyerang Austria-Hungaria? Apakah Italia mempunyai perjanjian rahasia dengan Prancis? Ini ada perjanjian rahasianya. Italia ingin membantu pembentukan negara Serbia Raya? Enggak. Italia menganggap Austria-Hungaria mengkhianati Triple Alliansi? Enggak juga. Malahan Italia ya yang mengkhianati. Italia mengalami pergantian pemerintahan menjadi fasis. Ini nanti Perang Dunia II. Italia ingin mengambil wilayah Savoy, Nice, dan Tunisia. Ini juga bukan, karena memang yang diserangnya Austria-Hungaria bukan Prancis ya. Jadi jawabannya yang A. Italia ternyata mempunyai perjanjian rahasia dengan Prancis. Jika Italia mau membantu Prancis melawan Austria-Hungaria, nanti Prancis tuh bakal menghadiahkan wilayah Trieste, Tirol Selatan, dan juga Dalmatia ke Italia. Yang berikutnya, pernyataan yang tidak benar mengenai gambar di bawah ini. Yang nggak benar ya, ini adalah U-boat atau undersea boat. Yang nggak benar, pernyataan yang mana? Ini benar, armada laut yang menembak Lusitania juga benar. Jerman melakukan banyak pelanggaran perang selama dengan armada ini benar. Untuk mengirim logistik ke medan pertempuran, ini bukan. Ini ya. Jadi jawabannya adalah E yang terakhir. Berikut ini pernyataan yang benar terkait gambar di bawah ini. Ini gambar RMS Lusitania ya. Ini yang benar berarti ya. Kapal yang tenggelam dalam pelayaran menuju Hawaii, bukan ke Hawaii tujuannya, tapi dari New York ke Inggris gitu ya, ke Liverpool.
kapal perang Jerman pada Perang Dunia I? Bukan. Kapal penumpang yang tenggelam di sekitar Laut Irlandia, ini benar. Jadi sebelum sampai ke Inggris ini udah tenggelam di Irlandia ya. Kapal yang mengirim persenjataan untuk blok sentral, bukan ya. Tapi ini dituduhnya justru mengirim senjata untuk blok sekutu. Kapal yang diserang di sekitar Selat Bosworus, bukan juga. Jadi jawabannya ini, kapal penumpang yang tenggelam di sekitar Irlandia. Oke, berikut ini faktor kekalahan Jerman pada Perang Dunia ke-1, kecuali apakah kekurangan logistik akibat adanya blokade Inggris? Ini juga benar. Terjadinya kudeta terhadap Kaisar Wilhelm II? Benar juga. Hancurnya moral tentara Jerman? Benar. Kegagalan dalam misi menaklukkan Rusia? Ini bukan ya. Ini nanti penyebab kekalahan yang yang terjadi pada Perang Dunia II. Kemudian bergabungnya Amerika Serikat di pihak lawan juga iya, ini membuat Jerman nanti kalang kabut ya. Jadi jawabannya ini. Berikut ini adalah perjanjian antara pihak sekutu dengan Jerman. Nah, ini benar ya, Versailles atau Versailles gitu ya. Kalau yang ini sama Turki, kalau yang ini sama Hongaria, oh ini Austria Hongaria, ini Austria, ini Bulgaria. Gitu ya. Nah, berikut ini adalah peta wilayah Turki Utsmani berdasarkan perjanjian Sèvres. Ini petanya beda-beda ya. Kalau kalian sebenarnya kalau kalian tahu lokasi Turki ya pasti jawab ini. Kalau ini tuh petanya Jerman, kalau ini petanya Austria, ini petanya Hongaria, ini petanya Bulgaria gitu ya. Berikut ini yang merupakan isi perjanjian Trianon. Trianon ini perjanjian antara sekutu dengan Hongaria. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah ini benar? Ini benar. Otonomi terhadap etnis Kurdi. Etnis Kurdi itu nanti ada di perjanjian Sèvres sebenarnya untuk Turki ya. Jadi ini bukan. Pelabuhan Danzig ini juga di Versailles antara sekutu dengan Jerman. Kalau yang ini menyerahkan wilayah pantai Aegea ini pada Yunani, itu juga bukan antara sekutu dengan Hongaria, ini antara Turki dengan sekutu. Ini Alsace-Lorraine milik Perancis, ini juga antara Jerman dan sekutu. Jadi jawabannya yang ini. Keluarga Habsburg ini tidak boleh berkuasa lagi di Hongaria. Next, berikut ini merupakan isi dari Wilson 14 Points. Sebenarnya ini salah soalnya ya. Yang bukan isi dari Wilson 14 Points. Ini benar. Perbatasan Italia harus berdasarkan identitas kebangsaan. Kemudian Jerman tidak diperbolehkan. Ini bukan. Jadi waktu itu yang tidak diperbolehkan, Jerman itu punya angkatan darat yang jumlahnya besar. Jadi harus diperkecil sampai sekecil-kecilnya. Orang Turki Utsmani diperintah orang Turki, ini benar. Polandia harus menjadi negara merdeka dan diberi akses ke laut. Nah, ini benar. Jadi yang salah tuh yang ini. Tidak ada larangan Jerman untuk memiliki angkatan udara karena memang pada Perang Dunia I angkatan udara masih belum menjadi armada utama dalam peperangan ya. Yang berikutnya, dari segi politik, Perang Dunia I berdampak pada runtuhnya 4 kekaisaran besar. Salah satunya adalah Turki Utsmani. Negara yang muncul di bekas wilayah Turki Utsmani yang mana nih? Nah, kita lihat nih. Kalau Cekoslovakia ini dari Austria-Hongaria. Polandia ini dari Jerman. Kalau Yugoslavia ini dari Austria-Hongaria. Armenia ini dari Turki. Hongaria ini dari Austria-Hongaria. Jadi yang mana jawabannya? Yang Turki Utsmani, yang Armenia. Yang berikutnya, pada akhir Perang Dunia I, Jerman berubah dari sebuah kekaisaran menjadi sebuah negara republik yang dikenal dengan republik mana? Apakah Republik Prusia? Ini bukan. Republik Nazi itu nanti ya menjelang Perang Dunia Kedua. Republik Zeven Provinsen ini mah bukan. Ini mah nama Belanda ketika pertama kali merdeka. Ini sosialis juga bukan. Ini mah nanti ketika habis Perang Dunia Kedua Jerman ini dibagi dua. Jadi jawabannya yang ini, Republik Weimar. Nah, pernyataan yang tepat untuk gambar di bawah ini gambar apa? Ini adalah gambar perjanjian antara Jerman dengan sekutu waktu itu yang ditandatangani di sebuah kereta api. Yang mana nih? Apakah ini benar? Perjanjian Versailles bukan. Pengasingan bukan. Perjanjian Brest-Litov bukan. Perjanjian rahasia bukan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Ini kira-kira gambarnya siapa ya?
Lihat aja kumisnya. Kalau kumisnya naik ke atas, itu adalah gambar dari Kaisar Wilhelm II atau rajanya Jerman. Oke, udah dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di Perang Dunia Kedua.